Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa lagi dengan saya Rukminto Rahman dalam Rinto Channel. Kali ini akan kita bahas adalah tentang pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat. Jadi dalam keadaan darurat, ketika disebut dalam keadaan darurat, maka ada dua sisi yang harus kita lihat. Ada pengadaan yang terdampak keadaan darurat, ada pengadaan yang terkait dengan penanganan keadaan darurat. Ini dua hal yang berbeda. Pengadaan yang terdampak keadaan darurat menggunakan proses tata cara pengadaan yang umum sesuai dengan Perlem nomor 9 tahun 2018 dan Perlem nomor 8 tahun 2018 untuk swakelola. Sedangkan untuk yang terkait dengan penanganan keadaan daruratnya ini menggunakan peraturan regulasi yaitu Perlem nomor 13 tahun 2018. Nah, ini hal perlu kita ketahui kenapa hal seperti ini. Seperti itu kawan-kawan sekalian. Meskipun dalam pengadaan penanganan darurat yang paling utama adalah kecepatan dan ketepatan penanganan, tetapi faktor prinsip pengadaan berupa efisien, efektif, dan akuntabel terutama itu tetap dikedepankan. Jangan sampai nanti kecepatan yang berakibat kemudahan tata cara pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui Perlem nomor 13 tahun 2018 dan Surat Edaran nomor 3 tahun 2020 itu kemudian dimanfaatkan oleh segelintir orang atau tidak didasari oleh orang yang tidak ada niat jahat untuk melakukan proses-proses yang di luar aturan. Salah satu proses yang tidak sesuai aturan itu adalah menggunakan Perlem 13 yang barang jasanya bukan merupakan penanganan keadaan darurat. Nah, ini harus dipisahkan. Nah, jadi dalam kesempatan ini kawan-kawan sekalian, saya merasa perlu untuk menegaskan kembali. Jadi yang terpenting bahwa harus bisa memilih nama barang jasa yang merupakan pengadaan yang terdampak darurat dan mana barang jasa yang menggunakan tata cara pengadaan penanganan darurat. Ini dua hal yang paling penting untuk saya sampaikan. Kemudian juga dalam menentukan apakah ini terkait dengan pengadaan terdampak keadaan darurat dan atau pengadaan yang terkait dengan penanganan darurat. Harus dilihat identifikasi kebutuhannya harus jelas dan tegas bahwa kalau menggunakan penanganan darurat Perlem nomor 13 tahun 2018 dan Surat Edaran nomor 3 tahun 2020, maka yakinkan betul barang jasa yang dibutuhkan itu adalah merupakan barang jasa yang berkaitan langsung dengan penanganan keadaan daruratnya. Untuk itu negara, Presiden, pemerintah telah menugaskan kepada gugus tugas masing-masing wilayah, gugus tugas daerah, dan gugus tugas nasional untuk memberikan asistensi memverifikasi pengadaan ini adalah terkait dengan pengadaan penanganan darurat agar semua pengadaan ini terkoordinasi, terkomunikasi di gugus tugas, di mana leading sektornya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun BNPB. Ini penting sekali kawan-kawan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, semua kawan-kawan semua, saya ada pengadaan obatan untuk karyawan di kantor saya. Apakah ini merupakan bagian dari penanganan keadaan darurat? Nanti tolong dikomunikasikan, dikonsultasikan dengan gugus tugas apakah betul, dan konsultasi ini bersifat tertulis sehingga ada kekuatan hukum nanti untuk dijelaskan di saat pos audit nanti. Kawan-kawan sekalian, misalkan ada rencana pembelian mobil ambulans,
Nah, kemudian mobil ambulans ini tidak terkait dengan penanganan COVID misalnya. Nah, apakah ini bisa dilaksanakan dengan Perlem nomor 13? Kalau tidak terkait, tidak terdampak rekomendasi, tidak mendapatkan asistensi dari gugus tugas dan tim ahli mendampinginya, di dalamnya setahu saya ada juga APID, maka sebaiknya proses penggunaan tata cara pengadaan umum bisa menggunakan tender cepat, bisa menggunakan e-processing kalau ada, atau juga kalau ini merupakan bagian dari keadaan mendesak, belum tentu terkait COVID ya. Keadaan mendesak maka dapat dilakukan dengan penunjukan langsung melalui Pokja atau pejabat pengadaan. Nah, ini bagian-bagian yang harus kita pahami bersama. Jadi kita jangan sampai nanti setelah COVID ini, setelah bencana berlalu, kemudian kita harus mempertanggungjawabkan hal yang tidak kita ketahui. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.